Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih berbicara tentang hidup berkeluarga dan kita sudah sampai pada tugas-tugas keluarga. Tugas yang keempat ialah ikut serta dalam kehidupan dan karya-karya perutusan gereja. Saya sudah mengatakan bahwa keterlibatan dalam tugas-tugas gereja itu ada macam-macam. Antara lain liturgi yang kita sudah perbincangkan. Dan sekarang kita berbicara tentang bidang yang kedua ialah bidang katekesi. Saudara, katekesi itu berkaitan dengan hal pewartaan. Dan ini penting oleh karena apa? Karena melalui pewartaan orang bisa tahu apa itu gereja dan apakah karya-karyanya teristimewa juga tentang iman yang hidup dalam tubuh gereja itu sendiri. Karena itu hendaklah sungguh-sungguh perhatikan betul-betul tentang katekesi ini yang menghantar orang untuk mengenal dan dikenal siapa itu gereja dan apakah tugas-tugasnya. Dalam katekesi itu kita bisa mewartakan tentang gereja dan imannya, juga tentang pandangan gereja tentang politik, pandangan gereja tentang kelautan, tentang ekonomi, tentang pertanian, tentang alam semesta ini, tetapi juga tentang lingkungan hidup kita. Mengenai perkawinan, biasanya kalau ada persiapan perkawinan, katekesi memegang peranan penting untuk disampaikan apa yang mesti para keluarga perhatikan bila sudah hidup sebagai satu keluarga. Ada macam-macam hal yang kita perbincangkan. Tetapi juga perhatikanlah baik-baik bahwa ada juga kelompok-kelompok yang mesti mendapatkan pewartaan yang sesuai dengan tema-temanya. Tentang pendidikan misalnya, kita ingat ada kelompok SD, kelompok SLTP, kelompok SLTA, dan juga kelompok para mahasiswa. Ada juga kelompok-kelompok kategorial seperti misalnya saja sekami, kaum remaja, kaum OMK atau muda-mudi itu, kelompok kaum bapak, kelompok kaum ibu, WKRI, PMKRI, ataukah juga kelompok choice, kelompok karismatik dan sebagainya. Ada macam-macam. Semuanya mendapat tempat melalui katekesi itu. Tapi satu hal yang penting yang tidak boleh kita abaikan ialah pewartaan melalui ibadah-ibadah ataukah juga melalui sakramen-sakramen teristimewa, sakramen Ekaristi Kudus. Pada saat kita merayakan Ekaristi Kudus, orang berkhotbah, orang berhomili, orang menyampaikan pewartaannya tentang Tuhan Allah, tentang kitab suci, tetapi juga tentang tradisi-tradisi gereja yang mesti dimani oleh para anggota keluarga itu sendiri. Sekarang saya mau berbicara khusus tentang hal berkhotbah. Saya agak herannya waktu saya tanyakan manakah khotbah yang baik. Ternyata ada yang bilang begini, khotbah yang baik itu khotbah yang buat orang bisa tertawa, bersenang-senang, lucu-lucu. Itu baru indahnya khotbah. Kalau terlalu serius itu tidak bagus. Kita banyak kerja. Kita mau yang sederhana, yang membuat kita rasa lega, berlapang dada. Sesudah saya dengarkan masukan-masukan ini, saya mulai berefleksi. Apa artinya semua ini? Saudara, khotbah tidak mungkin orang berlucu pada saat pewartaan tentang Tuhan diwartakan kepada para pendengar. Khotbah itu menyampaikan pengajaran resmi tentang ajaran gereja dalam kaitan dengan Tuhan Allah, tetapi juga hal-hal lain yang diwartakan melalui bacaan-bacaan kitab suci itu. Kalau hanya berlucu, buat orang tertawa, lalu bawa pulang apa ke rumah? Orang tangkap apa melalui pewartaan itu? Ini bukan sandiwara, ini bukan sinetron. Berkhotbah itu menyampaikan firman Tuhan Allah.
supaya para pendengar mendengarkan, menghayati, dan hidupkan pewartaan itu dalam kehidupan dia sebagai orang beragama, orang percaya, orang beriman. Karena itu saat ini saya mau kasih sedikit metode bagaimanakah kita mewartakan pewartaan itu pada saat kita ada dalam ibadah ataukah juga dalam setiap perayaan Ekaristi Kudus. Saudara, yang pertama sekali ialah Anda mengambil kesempatan yang cukup baik, cukup banyak, membolak-balikan kitab suci, membaca perikop yang akan disampaikan dalam pewartaan nanti. Baca 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan cari tahu manakah isi pokok, manakah isi ringkas dari bacaan itu yang nanti saya sampaikan, Anda sampaikan kepada para pendengar. Baca dengan teliti dan dengarkanlah dengan pikiranmu, dengan hatimu apa yang Tuhan sabdakan kepada engkau, dan kamu wartakan itu kepada orang-orang lain. Lihatlah kalimat-kalimat yang barangkali cukup menggetarkan pikiranmu, menggetarkan hatimu, membuat Anda merasakan gembira dengan kalimat-kalimat itu. Baca baik-baik. Baca bukan cuma 1 ayat lalu terlepas, tidak bisa. Setiap kalimat berkaitan satu sama lain. Mulai dari ayat pertama sampai pada ayat yang terakhir, semuanya punya kesinambungannya mau menyampaikan tentang isi ringkas yang nanti kita mewartakan kepada orang-orang lain yang mendengarkan firman pada saat itu. Sesudah Anda membaca, Anda mengerti dan mulai mendengarkan, Anda mulai mendengarkan suara yang menyatakan inilah yang mestinya Anda wartakan. Anda mulai melihat apakah tujuan khotbah saya. Lewat bacaan itu Anda angkat, apakah tujuan khotbah saya pada saat itu nanti. Misalnya saja, tujuan Anda ialah saya mau supaya para pendengar itu bertobat kepada Allah. Berarti nanti dalam pewartaan itu Anda menggali pertobatan itu, makna pertobatan itu. Apa akibatnya kalau orang tidak bertobat? Anda menggali sebagai isi pewartaan kepada para pendengar, supaya nantinya para pendengar setelah kembali ke rumah mereka mau bertobat, karena firman yang kau gali sungguh-sungguh menyentuh hati mereka. Ini firman Allah menyentuh hati mereka yang mendengarkan itu dan mau berubah. Kalau tujuan Anda ialah saya mau supaya para pendengar itu juga memberikan pengampunan kepada orang lain, berarti Anda punya khotbah itu semata-mata berbicara tentang pengampunan yang Anda alami dari Tuhan Allah yang baik hati kepada Anda. Dan kemudian karena kebaikan Tuhan yang suka mengampuni, Anda juga mestinya mengampuni juga, memaafkan juga orang lain yang bersalah kepada engkau. Janganlah segala macam ide-ide Anda tumpahkan pada khotbahmu. Akibatnya para pendengar tidak tahu apa yang kau mewartakan. Apalagi kalau hanya lucu-lucu, mereka pulang tertawa tanpa pesan firman Allah. Yang keluarlah hanyalah suasana batin dia bergembira karena hal-hal lucu yang didengarkan melalui pewarta. Tetapi firman Allah tidak pernah dikumandangkan. Macam-macam hal yang Anda bisa bicarakan pada khotbahmu, asal saja saya katakan terarah khotbahmu. Jangan simpang siur. Anda jangan gali seperti hutan rimba. Anda paparkan semua hal. Akhirnya para pendengar jadi bingung dan pusing apa yang dia mesti bawakan ke rumah sesudah Anda berkhotbah di hadapan dia. Sesudah Anda menemukan tujuan berkhotbah, Anda lihat dulu kepada siapa saya berkhotbah ini. Apakah kepada kelompok remaja, ataukah kepada kelompok muda-mudi, ataukah kepada kelompok kaum bapak, kaum ibu, para mahasiswa, atau kepada siapa Anda berkhotbah? Kenapa? Karena Anda juga mesti tahu situasi mereka, yang bisa Anda membantu mereka keluar dari situasinya kalau situasi itu mencengkamkan keberadaan mereka.
sesuai dengan tema tujuan yang Anda mau capai melalui khotbah itu. Sesudah itu Anda mulai susun kerangka, pembuka, isi, penutup. Saudara, saya ingatkan, pada bagian pembukaan itu tidak perlu panjang lebar. Pembukaan itu hanya membuka pikiran baru, membuka apa yang kau wartakan sebagai jalan menuju isi pewartaan nanti. Makanya kurang lebih pembukaan itu cukup 1-2 menit. Karena satu khotbah itu paling tinggi sudah 10-15 menit cukup. Kalau Anda gunakan sampai setengah jam, orang mulai bosan dengan pewartaanmu. Karena itu patokan kita 10-15 menit cukup untuk para pendengar. Pembukaan itu Anda bisa ambil dari teks kitab suci. Yang saya katakan tadi, manakah ayat yang paling menyentuh hatimu, yang menggambarkan surat Tuhan untuk manusia, agar dia berbuat seperti yang Tuhan punya kehendak. Anda lihat saja, dalam perikop itu, teks-teks itu, ayat-ayat manakah yang sungguh menyentuh pikiran Anda. Dan Anda gunakan itu sebagai batu loncatan pada bagian pembukaan, untuk Anda kemudian menghantar para pendengar pada isi pewartaan nanti. Pada bagian isi, itulah hal-hal penting yang Anda mau sampaikan kepada para pendengar. Anda gali teks dan Anda dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun. Pertama, Anda cari siapa yang ngomong ini. Entah Petrus, entah Paulus, entah Yohanes, ataukah Yesus yang berbicara kepada para muridnya. Anda gali kalimat-kalimat yang sungguh-sungguh menyentuh pada perikop itu. Kalau Yesus yang berbicara, Anda bertanya lagi, Yesus berbicara kepada siapa? Siapa pendengarnya? Mungkin saja para muridnya. Tetapi juga Anda jangan lupa kepada murid-muridnya yang kini hadir bersama engkau saat itu. Yang ketiga, Yesus mengatakan apa? Apakah kalimatnya yang disampaikan kepada para pendengar, kepada para muridnya? Anda tangkap itu. Yang berikut, tujuan apa dia mengatakan demikian? Apa maksudnya Yesus mengatakan demikian? Yesus sendiri tidak mungkin berbicara tanpa tujuan, tanpa maksud. Mungkin sekali dia mengkritik perilaku para kaum Farisi. Mungkin sekali dia mengajak orang-orang supaya bertobat. Mungkin sekali dia mengajak orang-orang supaya suka mengampuni. Mungkin sekali dia mengajak orang-orang supaya jangan takut, jangan khawatir. Tapi mungkin juga dia mengajak orang-orang supaya percaya pada kebesaran Allah. Bagian terakhir dari isi pewartaan itu Anda coba terapkan pada situasi konkret. Apakah orang berbuat seperti yang Tuhan katakan itu? Tetapi janganlah tentukan kasus khusus. Khotbah bukan maksudnya untuk melukai hati orang lain, tapi khotbah mengantar orang lain untuk berubah. Tinggalkanlah manusia lamamu dan kenakanlah manusia barumu seperti yang Allah punya kehendak. Bagian penutup dari khotbah ialah satu kesimpulan. Mungkin dari kesimpulan itu ada 3 poin. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Anda susun pikiranmu dari pembukaan, isi, penutup secara logis, masuk akal. Jangan campur-campur. Sebentar bilang A, pindah B, masuk ke C. Bukan begitu. Nanti juga Anda mengalihkan pikiran para pendengar lalu tidak tahu arah kemana khotbahmu. Karena itu saya katakan tadi, bagian pembukaan, bagian isi, bagian penutup. Susunlah supaya teratur pemikiranmu, logis pemikiranmu. Dan dengan begitu, para pendengar diarahkan untuk masuk ke fokus sesuai tujuan yang mau dicapai. Sampai jumpa. Salam untuk para keluarga.